Oke, kita lanjut ke askesis ini, ekstase. Coba baca. Sofia. Ekstase sebagai tahap tertinggi dari pendakian. Iya. Puncak dari pendakian kepada Allah adalah keracunan ilahi dengan Ini udah ya. Ini, sorry. Yang ini pernikahan jiwa dengan Allah. Pernikahan jiwa dengan Allah. Pada tahap tertinggi dari kontemplasi, jiwa dipersatukan dengan Allah, menjadi serupa dengannya dan hidup di dalamnya. Jiwa menjadi serupa dengan naturnya yang tidak dapat dijangkau ketika jiwa itu murni dan tanpa ekspresi. Ini adalah pernikahan misteri jiwa, persatuan incorporeal, spiritual dan non-material dengan Allah, yang merupakan kebaikan dan kebahagiaan terbesar manusia. Setelah penyatuan ini tercapai, sebuah interpenetrasi timbal balik terjadi. Allah tinggal di dalam jiwa dan jiwa membuat rumahnya di dalam Allah. Kehidupan di dalam Allah ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan para mistikus besar tidak pernah dapat menggambarkan keilmuan mereka dan misteri surga yang telah mereka lihat. Meskipun kita mungkin mendengar kata-kata tentang hal ini, tulis Gregorius, pengetahuan tentang Allah akan tetap tak terlukiskan. Iya. Ide-ide dan konsep-konsep tidak memadai bagi Allah, dan padanya dia pada dasarnya. Kata-kata tidak sebanding dengan keilahian. Terus? Dengan keilahian karena ia melampaui kognisi dan penalaran dan lebih tinggi daripada hal-hal yang tertinggi. Kebenaran keberadaan adalah kehidupan sejati dan ini tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan kita. Iya, jadi Nisa masih bahas tentang hubungan roh kita atau jiwa kita itu dengan Allah, ya. Kalau di sini dia mengatakan apa? Nah, jiwa yang dipersatukan dengan Allah itu adalah tahap yang paling tinggi, ya kan? Penyatuan jiwa dengan Allah itu adalah tahap yang paling tinggi. Dan ini hanya bisa dicapai kalau jiwa itu mengalami apa? Hah? Kalau jiwa itu, jadi kesempurnaan itu dicapai ketika jiwa itu dipersatukan dengan Allah. Ya, itu kesempurnaan. Walaupun minggu lalu kita belajar bahwa kesempurnaan dengan Allah itu tanpa batas. Terus-menerus berproses sampai selama-lamanya. Jadi keserupaan dengan Allah itu bukan titik tetapi dinamis. Ya. Nah, ini dicapai ketika jiwa itu sudah mengalami yang namanya apa? Pemurnian. Ya kan? Dan dikatakan di situ tanpa ekspresi. Maksudnya tanpa gangguan pikiran duniawi. Artinya incorporea itu maksudnya persatuan roh ini tanpa fisik ini. Non material. Ya. Sehingga ada namanya pernikahan. Pernikahan itu maksudnya di sini apa? Penyatuan. Ya, seperti sepasang suami istri yang menikah, ya mereka menjadi satu daging istilah Alkitabnya kan. Nah, kita menikah dengan Allah itu maksudnya kita menyatu dengan Allah yang tanpa batas dan incorporeal. Allah kan tanpa tubuh jasmani. Oke? Nah, itu pernikahan mistik. Artinya apa? Penyatuan di mana jiwa kita dan Allah itu bersatu dalam ikatan yang sakral. Itu namanya pernikahan. Ya, ikatan yang sakral. Nah, di dalam penyatuan itu ada unsur apa di sini yang penting? Tadi istilahnya apa? Ada kata pene apa? Penetrasi. Ya.
interpenetrasi. Penetrasi itu artinya apa? Saling menembus satu dengan yang lain antara jiwa kita dengan Allah. Saling penetrasi, saling menembusi. Ya. Nah, itu kata Gregorius. Ya, toh? Ada penetrasi. Nah, memang ini pengalaman mistik ya yang mendalam antara jiwa kita tuh dengan Allah, sehingga memang bahasa manusia itu ya terbatas. Ini maka kata-kata itu tidak sebanding dengan keilahian. Bahasa itu tidak bisa dibandingkan dengan keilahian. Menjelaskan Allah itu dengan bahasa kita yang sangat terbatas. Iya. Dan ini ada keterbatasan bahasa. Ya. Nah, berarti ada kebenaran yang melampaui kognisi, melampaui pemahaman kita. Ya, kebenaran tentang Tuhan itu dikatakan di situ melampaui atau di luar jangkauan pikiran manusia. Oke. Nah, di sini ada berapa poin penting ini. Yang pertama, kesempurnaan itu dicapai ketika jiwa bersatu dengan Allah. Ini kesempurnaan namanya. Kesempurnaan yang sifatnya kekal, abadi. Yang kedua, untuk mencapai kesempurnaan itu, jiwa itu harus murni. Iya kan? Harus suci, tanpa gangguan pikiran duniawi. Itulah makanya di sini Paulus ya bahkan dalam kitab suci itu sudah diajarkan tentang pembaruan nus, ya kan? Terus menyucikan nus kita, lalu menyalibkan daging, Galatia itu, ya penyucian, penyalipan daging. Nah itu sebetulnya ya arah ke sana. Karena apa? Karena jiwa itu harus murni, ya, tanpa gangguan dari hal-hal duniawi. Nah, makanya Nisa itu sangat menekankan tentang kehidupan yang suci. Itu yang dia jelaskan ini tentang keperawanan ini. Ya. Ya, dia mengidealkan kehidupan yang ideal itu memang tidak menikah. Tapi menikah itu bukan jadi hambatan untuk tidak hidup suci, enggak. Menikah oke, bagus. Tapi dalam pernikahan kamu tetap menjaga jiwamu murni suci. Tetapi akan lebih mudah kalau kamu tidak menikah. Jalan ke sana lebih ibaratnya lebih lempang gitu. Tapi kalau kamu udah menikah, godaannya banyak. Pikiran-pikirannya banyak jadinya. Menafkahi anak, lah, istri dan sebagainya ya kan. Nah, ini bagus nih ya tentang keperawanan. Kenapa? Karena kesucian itu penting untuk mencapai penyatuan dengan Allah. Oke, terus yang ketiga, penyatuan dengan Allah itu sering digambarkan sebagai apa? Pernikahan mistik. Pernikahan mistik itu maksudnya apa? Jiwa dan Allah itu bersatu dalam ikatan yang sakral. Ini ada pernikahan mistik namanya. Lalu dalam pernikahan itu atau dalam penyatuan itu ada interpenetrasi. Interpenetrasi itu artinya apa? Ada hubungan saling menembus antara jiwa dan Allah. Ya kan? Nah, ini memang sulit dijelaskan dengan bahasa, dengan kata-kata manusia yang terbatas. Sehingga memang harus diakui ada keterbatasan bahasa kita. Nah, ini artinya kebenaran-kebenaran ilahi itu memang melampaui kognisi dan pemahaman kita atau pikiran kita. Nah, itu kira-kira yang dia jelaskan di sini ya. Oke? Nah, kalau gitu apa novelty ya dari cerita ini? Apa yang kamu temukan di sini?
Misalnya nih, oh iya Pak, ternyata relasi kita dengan Allah itu begitu dalam, ya, sakral ya, nggak boleh sembarangan ya. Kita harus jaga jiwa kita suci, ya kan? Ternyata hubungan kita dengan Allah itu adalah suatu realitas yang sangat sakral, sangat pribadi, sangat suci. Nah itu salah satu novelty-nya, ya kan? Realita relasi kita dengan Allah itu nggak main-main. Jangan kamu anggap main-main, oh hari ini dosa nggak apa-apalah. Atau kamu jangan main-main dengan dosa. Ya kan? Benar nggak? Itu kan implikasinya ya. Oh ya, kalau jiwa harus suci, murni, baru bisa menyatu dengan Allah, berarti implikasinya apa? Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Jauhi dosa. Nah, jadi kamu baca Nisa ini, kamu baca teologi ini, kamu makin kenal dirimu. Oh iya ya, aku ini loh, hidup nanti untuk menyatu, menikah dengan Allah ini. Berarti harus hidup murni, hidup suci. Relasi kita dengan Allah itu adalah satu pengalaman yang mistikal, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saja, tetapi ya intinya kita harus hidup suci. Nah, itu misalnya itu satu novelty ya. Kalau saya baca ini berarti iya ya. Jiwa saya harus suci. Harus melepaskan diri dari hal-hal yang material. Pelan-pelan tapi. Ya. Mungkin nggak bisa langsung. Kita memang nggak bisa hidup tanpa uang misalnya. Tetapi kita mulai lama-lama kita nggak mencintai uang lagi. Kita memakai uang ya, tapi tidak mencintai dia. Nah, itu kan misalnya contoh-contoh yang kamu bisa dapatkan ya implikasinya. Oke, ada yang lain nggak? Apalagi? Hmm? Ini Krisman? Ada sih Pak. Hmm. Yang saya tanyakan di sini, apa yang dimaksud? Bukan, novelty-nya apa yang kamu? Bukan pertanyaan. Nggak ada. Nenong? Hah? Nggak ada. Tak jedok malu kamu. Ini baju merah Lestari ini. Ya, kamu baca ini tadi ya. Ini. Terus apa yang kamu bisa jelasin? Apa yang kamu komentari? Nggak ada. Belum ada. Oke. Jangan lama-lama, waktu kita habis nih. Nunggu kamu kelamaan nanti. Ini. Soalnya lucu ya anak ini. Kita mengalami transformasi jiwa. Oke. Maksudnya pernikahan jiwa dan Allah itu kita harus mengalami transformasi jiwa. Maksudnya transformasi dari mana ke mana? Dari dulunya yang apa? Kabur-kabur maksudnya ya? Buram? Maksudnya buram apa ya?
Oke, jadi dari jiwa yang kotor jadi murni, jangan buram-buram. Ini kamu nulis papernya jiwa yang buram, orang baca jadi bingung nih. Emang mata bisa buram gitu? Oke, good. Ada transformasi jiwa yang harus kita kerjakan ya. Nah itu implikasinya. Ya, apalagi? Ada? Ini nota tema? Ternyata manusia tidak dapat melihat godaan Allah yang kudus secara fisik, namun manusia mencapai titik penyatuan dengan Allah yang melalui roh saja. Ya. Misalnya ada pertanyaan gini, kan manusia itu ada tubuhnya ya, di mana tubuhnya ini sekarang? Ya kan? Kalau pernikahan dengan Allah itu ada pernikahan inkorporeal tanpa tubuh, pernikahan spiritual non material dengan Allah. Nah, di mana letak tubuh manusia ini nanti? Ya. Iya. Kan manusia itu terdiri dari jiwa dan tubuh. Ya. Ya, di mana peranan tubuh kita nanti? Nah, di dalam kesempurnaan itu tubuh kita di sini tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal daging, tapi oleh jiwa yang murni tadi, jiwa yang sudah menikah tadi. Tubuhmu ya tetap ada, bukan tubuhmu jadi kayak hantu, nggak ada tubuh lagi. Karena kita bukan hantu atau roh kan, kita manusia yang tetap punya tubuh dan jiwa. Nah, yang dibicarakan Nisa ini adalah jiwa ini yang murni inilah yang bisa menyatu dengan Allah. Nah, jiwa itu ada di mana? Nanti menyatu di dalam tubuh kita lagi setelah kebangkitan itu. Jadi tubuh kita tetap dibangkitkan, ada. Seperti tubuh kebangkitan Yesus itu yang bisa dilihat oleh banyak orang kan, tubuh kebangkitan Kristus itu kan tubuh aslinya. Bahkan Thomas itu ragu kan, sampai dia cucuk jarinya kan, ini tubuh atau hantu nih kan si Thomas itu. Kita akan punya tubuh seperti itu nanti. Cuma di dalam jiwa yang sudah murni. Ya. Itu. Jadi tubuh kita juga itu sifatnya jadi tubuh yang tidak lagi binasa, tidak fana lagi. Tubuh yang sejati nanti, tubuh yang tubuh kemuliaan kalau Alkitab itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Risma tadi mau bertanya apa? Kan di sini Pak sama bertanya, apa yang dimaksud Gregorius ketika ia menyatakan bahwa keberadaan adalah kehidupan yang sejati, dan bagaimana konsep ini melampaui kapasitas kita atau pengetahuan manusia pada asalnya? Oh, kamu bingung kalimat ini. Iya. Kebenaran sebuah keberadaan adalah keberadaan ini tidak dicangkal. Iya, maksudnya apa ya? Tadi kebenaran tentang Allah itu atau kebenaran tentang tadi ini ya, misalnya pernikahan mistik tadi itu sesuatu yang melampaui pengetahuan atau pikiran manusia. Sehingga konsep-konsep seperti itu tidak kita nggak bisa menjelaskan dengan sempurna dengan kata-kata, bahkan tidak pernah bisa habis ya dibahas dengan kata-kata. Sebab apa? Sebab kebenaran itu melampaui kognisi. Kognisi itu maksudnya pikiran kita ya, atau pengetahuan kita.
Karena keilahian itu lebih tinggi daripada hal-hal yang tertinggi gitu katanya. Ya. Oke, ada langit di atas langit lagi, ada langit lagi, nggak terbatas gitu. Ya, kita pikir kita udah sampai tertinggi, ternyata ada yang lebih tinggi lagi gitu. Kita pikir kita udah bisa menjelaskan dengan sempurna, ternyata belum. Ya. Oke, kita lanjut ya tentang ini. Ketidakmampuan intelek dan nah ini kan dibahas lagi kan. Ketidakmampuan intelek itu maksudnya nus kita ya, pikiran kita dan pengetahuan kita memahami makhluk yang tidak diciptakan. Coba baca lagi Arvin. Coba. Ya, kognisi manusia. Kognisi manusia bersifat statis dan karena alasan ini tidak memadai untuk misteri-misteri Allah, Gregorius lebih jauh mengatakan bahwa setiap konsep tentang Allah adalah berhala dan gambaran yang menipu. Ya. Eldolon, setiap gagasan yang dikembangkan melalui penalaran dan pengandaian alamiah atau yang dapat dipahami oleh pikiran merupakan berhala ilahi dan tidak memiliki hubungan dengan Allah sendiri. Konsep pikiran manusia dibentuk atas dasar perenungan dan pengamatan terhadap dunia yang terlihat dan diciptakan, dan ketika pikiran diangkat melampaui batas-batas alam ciptaan, ia mengakui ketidakmampuan pikiran manusia. Jarak yang memisahkan makhluk yang tidak tercipta dari setiap substansi yang tercipta sangat jauh dan tidak dapat dilalui. Allah melampaui nama-nama. Iya. Dia tidak memiliki nama yang tepat karena keberadaannya berada di luar definisi dan tidak dapat dicakup oleh sebuah kata atau nama. Semua nama dan semua konsep memiliki batasan dan definisi. Tapi keilahian itu terbatas dan tidak dapat didefinisikan. Iya, terus? Kita tahu bahwa wujud ini ada, tetapi tidak ada nama yang dapat sepenuhnya memahami naturnya yang tak terlukiskan dan tak terbatas. Iya, terus? Jika ada nama seperti itu, kita tidak mengetahui. Iya, terus? Kita tidak dapat memahami Allah dengan mencoba memisahkan sifat-sifat dan atributnya karena naturnya tidak tersusun dan tidak terbatas. Iya. Ia tidak memiliki sumber dan tidak ada sesuatu yang spesifik yang mendefinisikan substansi atau esensinya, kecuali fakta bahwa esensi ini berada di luar konseptualisasi. Dalam merenungkan kealahannya, tidak ada satu hal pun yang dapat memusatkan perhatian pikiran manusia. Ia bagaikan lautan yang luas dan tidak dapat memberikan tanda-tanda yang dapat digunakan untuk menemukan sumbernya. Hal ini karena kemampuan manusia untuk membentuk konsep-konsep terbatas. Iya, terus? Dalam merenungkan Allah. Ya, dalam merenungkan Allah. Dalam merenungkan Allah, kita tidak boleh dibatasi oleh definisi apapun. Tidak ada waktu, tempat, warna, garis besar, aspek, volume, jumlah, luas, atau nama, benda, atau konsep apapun. Pemikiran kontemplatif harus terus bergerak. Gregorius menulis, dogma kita yang paling mendasar adalah bahwa Allah tidak dapat dipahami dengan nama atau konsep atau kemampuan kognitif pikiran apapun. Dia berada di luar pemahaman manusia, para malaikat dan kekuatan-kekuatan surgawi. Dia tidak dapat dilukiskan dan tidak dapat ditunjuk dengan kata-kata. Hanya ada satu definisi yang dapat membantu kita untuk mengetahui naturnya yang sebenarnya, yaitu bahwa dia lebih besar daripada definisi. Terus? Perenungan? Perenungan akan Allah haruslah tak terbatas dan kata-kata tidak cukup untuk menggambarkannya. Hanya ada satu nama yang mampu menandakan keilahian, dan ini adalah keajaiban yang tak terlukiskan yang muncul dalam jiwa ketika memikirkan Allah. Jiwa menjadi hening karena inilah saatnya untuk diam dan menghargai keajaiban yang tak terkatakan dari kekuatan yang tak terkatakan ini. Keingintahuan tentang nama yang tepat untuk natur Allah yang tak terlukiskan hanya akan membawa kepada khayalan. Namamu adalah mur yang dicurahkan. Kita mengenal mur ilahi dari aromanya, tetapi natur dari esensi misteri ini dapat disebutkan. Gregorius menulis sebagai kesimpulan,
Kita tahu sejauh mana kemuliaan Dia yang kita muliakan melalui kata, bahwa kita dapat memahami keagungan yang tak tertandingi. Iya. Nah, jelas ya? Oke, jadi kalau kamu simpulkan ini atau kamu ringkas apa? Hmm? Kalau kamu ringkaskan jadi gimana? Apa yang kamu dapat, Arvin? Tentang pengetahuan kita tentang Allah. Ya, terus pengetahuan kita tentang Allah, maksudnya? Lah, gimana nih? Pengetahuan kita Allah itu terbatas, misalnya kan? Oke, apa lagi? Ayo. Atau misalnya ini paragraf ini, ya. Ini kan sudah jelas kan mengatakan apa bahwa pikiran manusia itu apa? Tidak memadai atau terbatas untuk menjelaskan tentang Allah, ya. Karena apa? Karena apa? Kenapa kok pikiran manusia itu terbatas? Bahkan kalau kita bikin konsep tentang Allah, itu bisa dianggap kayak berhala. Maka ada yang merumuskan Allah itu bentuknya seperti ini, seperti gajah. Jadi dia bikinlah gajah. Allah itu seperti monyet, nanti seperti monyet. Ya, Allah itu seperti ular, nah bentuknya seperti ular. Nah, itu akhirnya jadi berhala kan? Bahkan di pengenalan bangsa Israel itu dianggap lembu emas itu lembu dianggap disembah seperti Allah. Itu konsep. Tapi jadi berhala. Kenapa? Karena kenapa kok bisa timbul konsep-konsep tentang Allah itu? Karena pikiran manusia itu ah Pikiran manusia dibentuk atas dasar kereluan dan pengalaman. iya, karena pikiran kita terbiasa dengan konsep fisik. Makanya ada patung lembu emas, ada patung gajah, ada patung macam-macam lah. Nah, kita menganggap itu sebagai berhala, padahal itu adalah sebagai Allah, padahal itu berhala. Maksudnya itu bukan Allah, itu hanya objek pikiran manusia yang dinyatakan dalam bentuk wujud-wujud patung misalnya. Oke? Ya. Nah, ini eh konsep sebagai berhala itu ya kita mengakui bahwa kita terbatas, manusia yang terbatas karena pikiran manusia itu terbiasa dengan dunia dunia fisik, ya, bukan duniawi, maksudnya dunia materi gitu, dunia fisik. Ya, tidak mampu sebetulnya memahami transendensi Allah atau apa ya, Allah yang transenden. Allah yang transenden itu maksudnya Allah yang melampaui penglihatan pikiran manusia atau indera manusia. Nah, sehingga kita manusia itu karena cenderung dengan pikiran-pikiran dunia fisik, akhirnya kita buat konsep tentang Allah dan itu dikatakan sebagai berhala. Oke, ini kan paragraf ini kan, ya kan? Gimana nih kali ini?
Oke, yang kedua coba ini. Apa ini yang kamu bisa ringkas di situ? Satu, apa? Karena Allah berada di luar dari manusia di dalam kedudukan oleh semua kata. Allah melampaui nama, ya kan? Allah melampaui nama. Berarti Allah melampaui apa? Hah? Allah melampaui nama, nggak ada nama pun yang bisa memuat dia. Jadi kalau kita kasih Allah itu namanya Yahweh. Ya Allah sebetulnya lebih daripada nama itu. Karena nggak ada nama Allah sebetulnya, nggak. Karena sebab apa? Nggak ada nama yang bisa mendefinisikan dia. Ya. Ya, Allah melampaui nama. Artinya Allah tidak dapat dibatasi oleh nama. Ataupun di sini apa tadi? Ini yang kedua ini paragraf berikutnya sifat atau atributnya. Misalnya Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Iya, tapi Allah itu ini karena keterbatasan bahasa aja, maka mengatakan Allah itu kasih. Ya, tapi dia melampaui sifat tersebut. Oke? Ini ya. Jadi di sini Allah melampaui nama, di sini Allah melampaui atributnya atau sifatnya. Sebab apa? Sebab apa? Allah itu apa? Hah? Sebab apa? Allah itu berada di luar apapun, di luar nama, di luar sifat, di luar definisi kita. Iya kan? Dia tidak cukup ditampung hanya dengan sebuah kata, misalnya Yahweh, nggak cukup itu, terlalu kecil bagi Allah. Tapi kok kita kasih nama Adonai, Elohim, Yahweh, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini maksudnya apa ini? Kenapa kok ada nama-nama seperti itu di Alkitab muncul? Padahal Allah itu melampaui nama, melampaui sifat. Kok kita kasih nama-nama? Misalnya perjanjian lama itu kan ada Yahweh, Adonai, Elohim, El Shaddai, dan sebagainya. Ya, perjanjian baru ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Putra. Yang kita sebut Allah Tritunggal itu. Ada Allah Bapa misalnya. Nah, kata nama itu sebetulnya kalau di sini apa? Allah itu melampaui nama Bapa itu. Nah, kita kasih nama karena apa? Hah? Iya, ini bahasa kita yang terbatas. Hanya kita pakai Bapa, lalu banyak orang yang nggak ngerti, loh, kok Allah nggak disebut ibu aja ya? Kok harus Bapak sih gitu ya? Nah, lalu kaum feminis itu merasa iri. Ya, Allah itu juga ibu, bukan hanya Bapak gitu. Padahal Allah melampaui jenis kelamin. Allah nggak ada jenis kelaminnya. Atau Allah itu kok ada bapak, ada anak, berarti bapak itu melahirkan dong. Nah ini Allah itu kita konsepkan kayak berhala karena ada fisik kayak manusia kawin mengawin kan. Nah ini pikiran kita yang terbatas. Padahal kalau kita belajar Nisa kita ngerti ini pikiran kita terbatas. Kita cuma ngomong Allah itu adalah Bapa, ya betul Allah itu Bapa. Cuma dalam pengertian ini bahasa kita yang terbatas. Kita mengatakan dia Bapa karena dia sumber dari segala sesuatu. Sumber dari anak, sumber dari Roh Kudus. Ya. Nah, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Oh, karena itu hanya hipostasis pribadi-pribadi Allah di dalam Allah itu sendiri. Nah, kita ngomong kata pribadi, hipostasis pun terbatas. Orang bisa salah sangka. Loh,
kok Allah berpribadi gitu. Berarti 3 dong. Bapa, Putra, Roh Kudus ya 3. Iya, 3 pribadi. Tapi katanya Allah itu satu, ya satu dalam keilahan. Ini keterbatasan bahasa kita juga. Sehingga kita cuma bisa mengatakan ya Allah itu Tritunggal. Udah selesai. Kita mau jelas gimana pun Allah itu melampaui itu gitu loh. Melampaui bahasa kita. Kamu mau bahasa sempurna apapun itu nggak menjelaskan sepenuhnya tentang Allah. Karena bahasamu pasti terbatas. Ya, di sini. Oke, kenapa? Karena Allah itu melampaui bahasa kita. Nggak ada yang bisa mendefinisikan dia. Di sini dikatakan keberadaannya berada di luar definisi. Oke. Nah kan kamu belajar kan tentang Allah Tritunggal, sering di-share di grup ya kan. Itu dibaca. Itu tambahan vitamin buat kalian. Ya. Jangan mikirin perut aja kalian ini. Oke. Jadi belajar-belajar di grup itu tambah pengetahuan. Yang mungkin saya nggak bisa jelasin di kelas. Jadi ya karena di grup itu ada yang tanya, itu kan akhirnya kalian jadi bisa belajar. Ya. Nah, belajar tentang Allah Tritunggal. Ya kan, kemarin ada belajar tentang Allah Tritunggal kan? Tentang apa nih barusan? Belajar tentang energi ilahi, ya kan? Belajar tentang apalagi kemarin tentang ini, tentang nama Yahweh. Ya, nama Yahweh itu Allah itu ya Yahweh. Ya berarti ya juga Bapa, Putra, Roh Kudus itu juga Yahweh. Ya gitu. Nah, belajar-belajar seperti itu. Cuma ya kembali lagi ini bahasa manusia yang terbatas. Kita mencoba menjelaskan Allah dengan keterbatasan bahasa kita, padahal Allah melampaui itu semua. Ya. Tapi Pak, ngapain kalau gitu kita belajar teologi? Ya udah, bilang aja kita nggak tahu sama sekali. Kayak Nisa bilang, misalnya di sini dia bilang, ya udah akhirnya apa? Akhirnya eh, akhirnya kita cuma ngomong ini. Hanya ada satu nama yang mampu menanda keilahian dan itu adalah keajaiban tak terusnya yang muncul dalam jiwa ketika mana yang tadi dia bilang ya. Ini hanya ada satu definisi yang dapat membantu kita mengetahui naturnya, yaitu apa? Pokoknya ya dia lebih besar daripada definisi gitu aja gitu ya. Apapun itu dia lebih besar. Ya kan? Tapi kenapa kok kita perlu mengartikulasikan menjelaskan tentang Allah lagi? Kalau gitu kan kalau misalnya Allah itu di luar nama, di luar bahasa, di luar kognisi kita, terus ngapain kita di kelas ini? Bilang aja Allah itu semua di luar definisi. Selesai. Tapi kok kita belajar teologi misalnya di situ. Nah, Nisa menjelaskan supaya waktu kita ingin tahu tentang Allah, jangan sampai membawa kita kepada hayalan-hayalan yang salah. Itulah kita perlu belajar teologi juga. Supaya kamu jangan salah memahami Allah itu. Kayak kamu memahami Allah itu kayak jadi lembu emas. Allah itu kayak jadi binatang apa gitu. Hayalan-hayalan manusia, konsep manusia jadi berhala. Jadi kita belajar teologi itu salah satunya adalah kita tahu kita terbatas, tetapi kita mengerti. Jangan sampai kita salah mengenal Allah. Ya, atau jadi jatuh ke dalam hayalan-hayalan yang berhala. Nah, ini banyak kan konsep-konsep tentang Allah itu beredar banyak di luar sana. Konsep tentang panteisme. Kan kemarin saya jelasin. Panteisme itu segala sesuatu adalah Allah. Gajah itu Allah, batu itu Allah, pohon itu Allah. Pokoknya mistik-mistik, pohon yang gede itu ya kan sering disembah ya. Karena dianggap itu berala. Nah, itu panteisme. Nah, itu konsep Allah yang keliru. Itu jadi hayalan manusia aja. Nah, kita nggak mau terjerumus ke dalam hayalan
Hayalan manusia. Oke, jadi perenungan akan Allah haruslah tak terbatas, sehingga di sini kita katakan, maka kita harus sampai bukan keputusasaan ya. Kalau gitu aku nggak bisa tahu tentang Allah, ya udahlah aku ngapain aku cari tahu Allah. Bukan. Justru Allah yang tak terbatas itu, maka perenungan kita jadi tidak terbatas. Kata-kata nggak cukup menjelaskannya, sehingga jiwa kita hanya perlu apa di sini dia katakan. Kayak kamu pernah lihat sebuah, atau kamu pernah neropong nggak ke alam semesta itu, atau kamu lihat ke langit waktu malam bintangnya itu gitu banyak, hanya kamu bisa hanya apa? Kamu akan mikir apa? Waduh, alam semesta ini gitu luas ya. Saya ini siapa sih? Setitik debu aja mungkin enggak ya, gitu. Kamu tuh mungkin dibanding dengan alam semesta yang luas, dengan kamu yang gitu kecil, ya ini bintang loh. Terus di dalam bintang tuh masih ada planet. Kita ini planet, planet bumi. Ini planet bumi juga bukan planet yang gede. Terus kita ada di bawah bintang matahari namanya. Matahari itu juga bukan bintang yang gede. Lalu bintang itu juga ada di tengah-tengah galaksi yang miliaran bintang katanya. Galaksi itu juga bukan cuma satu katanya, ada banyak lagi. Lah, kamu ada di dalam galaksi Bima Sakti. Bima Sakti itu ada namanya matahari. Matahari itu ada namanya banyak planet, salah satunya bumi. Nah, kamu ada di bumi ini. Di bumi ini begitu luas, kamu ada, ya nggak tahu ya, kalau dia dari Allah mungkin kamu udah nggak kelihatan gitu. Setitik debu aja mungkin nggak ada. Oke, nah kalau kamu ngerti ini, lalu jiwamu gimana? Nisa bilang apa di situ? Iya, jiwamu cuma hanya bisa diam. Ya, jangan banyak mulut, kata Allah. Kamu nggak tahu apa-apa tentang aku. Sombong kamu. Kan? Nah, gitu. Makanya Krisman jangan banyak bacot. Oke? Kamu perlu hening, Krisman. Kamu biasanya banyak mulut. Oke? Nah, inilah saatnya untuk apa? Diam dan menghargai apa? Keajaiban yang tidak terkatakan. Ini baru lihat alam gitu ya, alam semesta, dan dari kekuatan yang tak terkatakan ini. Nah, ini kalau kita belajar ini kita ngerti. Kalau kita ngerti Allah itu wah luar biasa. Nah, sehingga disinilah muncul kerendahan hati, keheningan. Jadi kamu belajar teologi, kamu akan makin rendah hati, makin ngerti keterbatasan kamu. Bukan makin sombong. Ya, suka debat-debat gitu kan, saya benci banget itu. Di mana itu? Tuh, di grup mana itu? Baru tahu sedikit aja ajak orang lain debat. Gitu. Di YouTube itu kan gara-gara mau cari apa aja itu. Cari duit aja ujung-ujungnya. Ya, Allah di kotak-kotakin gitu. Nah, itu orang-orang yang nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Dia cuma belajar teologi hanya ini. Tapi bukan untuk ini. Dan bukan untuk makin sempurna jiwanya, bukan untuk tadi, bukan untuk hening, bukan untuk kerendahan hati dan sebagainya. Ya, oke. Nah dari sini apa yang kamu bisa pelajari? Apa novelty-nya? Hah? Ya. Mungkin kita bisa mengerti bahwa Tuhan ada
tetapi kita tidak memiliki alat yang memadai untuk sepenuhnya memahami atau menjelaskan keberadaannya yang absolut dan tak terbatas. Kamu percaya Allah itu ada, tapi kita nggak bisa menjelaskannya karena keterbatasan pikiran kita. Oke, ada lagi? Manusia tidak memiliki Allah sejauh mana Allah mau diberikan. Apa? Manusia? Sejauh mana Allah mau diberikan. Iya, makanya kita belajar teologi itu sejauh mana Allah menyingkapkan dirinya, itulah yang kita tahu. Ya, benar ya? Oke. Jadi tanpa wahyu Allah tidak ada teologi. Kita nggak tahu sedikit pun tentang Allah kalau nggak ada wahyunya. Karena siapa sih? Gitu loh, ya. Oke. Apa lagi? Ternyata semakin mengenal Allah, maka saya semakin tidak apa-apa. Sih? Hah? Takut. Oh, itu karena itu ya. Tahu banyak tolokan. Kita sama api aja takut. Koslet. Oh. Oke. Jadi punya siapa yang terbakar? Epi. Bukan kamu sih. Ya udah kita break dulu, nanti kita masuk.